Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang yaitu Devira Dewi Nopita, Dita Ayu Karina, Fadli, dan saya Melati Andriani. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi konsep dasar psikologi pendidikan. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Devira Dewi Nopita yaitu tentang pengertian pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan. Pengertian psikologi. Asal kata psi, yaitu jiwa atau logos, atau ilmu dan ilmu jiwa. Dakir tahun 1993, ilmu yang membahas tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Muhyiddin Shah pada tahun 2001, ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Psikologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik sebagai individu maupun kelompok dalam hubungan dengan lingkungan. Tingkah laku berupa dampak maupun tidak dampak, yang disadari maupun tidak. Objek psikologi yang berupa TL sangat luas sehingga dalam perkembangannya dikelompokkan atas dasar bidang antara lain. Yang pertama, psikologi perkembangan. Yang kedua, psikologi pendidikan. Yang ketiga, psikologi sosial. Yang keempat, psikologi industri. Yang kelima, psikologi organisasi. Dan yang keenam, psikologi klinis dan lain-lain. Lanjut ke materi yang kedua akan dijelaskan oleh Melati Andriani, yaitu tentang pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli, di antaranya Whitherrington 1978 menyatakan bahwa studi sistematis tentang proses-proses dan faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Yang kedua, Sumadi Surya Brata tahun 1984 menyatakan pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam situasi pendidikan. Dari kedua pengertian itu dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penerapan teori-teori psikologi dalam bidang pendidikan. Yang selanjutnya tentang ruang lingkup psikologi pendidikan. Pada dasarnya, psikologi pendidikan mempelajari seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Manusia juga terlibat dalam proses pendidikan adalah guru dan siswa, maka objek yang dibahas dalam psikologi pendidikan adalah tingkah laku siswa yang berkaitan dengan proses pembelajarannya. Objek utama psikologi pendidikan adalah masalah belajar dalam pembelajaran psikologi pendidikan. Baik, yang ketiga akan dijelaskan oleh Dita Ayu Karina, yaitu tentang sumbangan psikologi pendidikan terhadap teori dan praktek pendidikan dan manfaat praktis psikologi pendidikan. Baik, terima kasih kepada Melati Andriani sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi ketiga. Sumbangan psikologi pendidikan terhadap teori dan praktik pendidikan. 1. Proses pembelajaran akan disesuaikan dengan karakteristik siswa. 2. Pemahaman alami aktivitas belajar di dalam kelas. 3. Pembelajaran akan bervariasi karena adanya pemahaman perbedaan individual. 4. Memahami metode mengajar yang efektif digunakan sebagai pendidik dan pengajar. 5. Guru mampu memahami problem anak pendidik dan sebab-sebab timbulnya problem. 6. Memahami faktor yang menjadi penyebab timbulnya mental tidak sehat dan membantu memecahkan. 7. Penyusunan kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip psikologi. Manfaat praktis psikologi pendidikan. 1. Praktik penanaman. 2. Penggunaan audiovisual atau alat belajar. 3. Pembuatan jadwal. Dan 4. Penanganan administrasi sekolah dan kelas. Baik, materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Fadli,
yaitu tentang peran dan kontribusi psikologi pendidikan. Peran dan kontribusi. Peran psikologi berperan memberikan jalan untuk pemecahan masalah-masalah, yaitu sebagai berikut. Nomor 1, perubahan yang terjadi pada peserta didik selama dalam proses pendidikan. Nomor 2, pengaruh pembawaan dan lingkungan atas hasil belajar. Nomor 3, hubungan antar teknik mengajar dan hasil belajar. Nomor 4, perbandingan hasil pendidikan formal dengan pendidikan informal atas diri individu. Nomor 5, nilai sikap ilmiah atas pendidikan yang dimiliki oleh para peserta didik. Nomor 6, pengaruh interaksi antara pendidik dan peserta didik dengan peserta didik. Nomor 7, hambatan, kesulitan, ketegangan, dan sebagainya yang dialami oleh peserta didik selama proses pendidikan. Nomor 8, pengaruh perbedaan individu yang satu dengan individu lain dalam batas kemampuan belajar. Kontribusi psikologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan terhadap dunia pendidikan memang sangat besar karena menyangkut semua aspek di bidang pendidikan. Bukan hanya menyangkut proses belajar mengajar itu sendiri, akan tetapi juga menyangkut masalah-masalah di luar proses belajar mengajar. Berikut beberapa kontribusi psikologi dalam dunia pendidikan. Di antaranya, membekali pengetahuan dan pemahaman kepada para pendidik tentang aktivitas umum jiwa peserta didik dalam proses pendidikan. Membentuk pendidik yang kreatif, memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang mengapa dan bagaimana peserta didik serta memahami perubahan kondisi yang memungkinkan belajar lebih efektif. Baik, semua materi telah kami sampaikan dan hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.